Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Sehat tadi semuanya? Ya. Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa bertemu kembali ya di mata pelajaran ekonomi dengan materi yang baru juga. Bagaimana? Masih semangat? Ibu ada tepuk semangat, tolong diikuti ya. Nanti kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat, semangat. Paham? Nah, oke, harus semangat ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir. Ibu absen dulu ya. Erina? Oke, Abezar. Hadir, Bu. Elo? Hadir, Bu. Fauzan? David? Hadir, Bu. Destia? Hadir. Elsa? Aldino? Hadir, Bu. Arlinski? Hadir, Bu. Sorry, tidak ibu. Sahat? Hadir, Bu. Delbert? Hadir, Bu. Alif? Ayo. Alhamdulillah Alif hadir hari ini ya. Minggu lalu nggak hadir, kenapa Alif? Sakit, Bu. Sakit, sudah sehat nih? Alhamdulillah sehat. Tiara? Naila? Eli? Nabila? Yuri? Hadir, Bu. Oh, Yuri. Zaki? Hadir, Bu. Datuk? Hadir, Bu. Dwi ada? Oh, si Dwi nggak ada. Kenapa si Dwi ini kok nggak turun? Jumlahnya kan 20 ya? Dwi kenapa nggak turun? Nggak tahu, Bu. Mudah-mudahan dia sehat ya. Jadi minggu depan ketemu dengan kita lagi di materi yang selanjutnya. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran baiknya kita berdoa dulu ya, agar materi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan kita. Alif, kita Langsung kita mulai kegiatan belajar. Langkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Oh, mulai. Doa besar. Oke, terima kasih. Anak-anak, sebagai penerapan atau untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai generasi muda, ya, alangkah baiknya kita menyanyikan dulu sebelum belajar, menyanyikan lagu nasional, ya, Garuda Pancasila. Dan ini juga sebagai penerapan profil pelajar Pancasila. Oke, silakan berdiri.
3. Iya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Bu Suli. Selanjutnya, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu kita membahas tentang materi tentang apa? Internasional. Ya. Di dalam materi perdagangan internasional ini ada yang harus kita tahu. Materinya apa yang pertama? Ya, perdagangan internasional. Ada yang masih ingat pengertian perdagangan internasional? Elsa? Adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara. Ya, transaksi jual beli, kerjasama transaksi jual beli antar negara. Betul sekali. Kemudian apa lagi yang dipelajari? Yang kedua, tentang manfaatnya. Siapa yang bisa menyebutkan manfaatnya perdagangan internasional? Oke, apa jadi manfaatnya? Memungkinkan terjadinya spesialisasi terutama dari negara eksportir, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mendorong membeli teknologi baru, perkembangan pasar, percepat pertumbuhan ekonomi. Ya, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oke, sip. Kemudian yang berikutnya tentang pendorong dan penghambat. Ada yang bisa menyebutkan faktor pendorong dan penghambatnya? Oh ya, Aldino. Faktor pendorongnya apa? Kenapa sih setiap negara itu melakukan perdagangan? Untuk faktor pendorong, suatu negara memiliki daya alat yang berbeda-beda sehingga hasil pengolahan juga berbeda. Ya. Yang kedua, adanya keterbatasan kemampuan suatu negara dalam mengolah sumber daya ekonomi. Oke. Ketiga, perluas pasaran produksi, dan yang keempat, meningkatkan penerimaan suatu negara. Ya, pada intinya kenapa setiap negara itu melakukan perdagangan, karena masing-masing negara itu terbatas sumber daya alamnya ya, kemudian terbatas juga dalam impactnya, teknologinya. Nah, dan faktor penghambatnya kenapa? Yang menghambat perdagangan internasional itu? Faktor penghambat di sini adalah perbedaan mata uang antar negara dan tidak stabilnya kurs mata uang asing sehingga kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Ya, mata uang. Kita negara masing-masing negara berbeda mata uangnya, ya kan? Kayak Indonesia sama Malaysia aja berbeda mata uang, berbeda juga kalau nanti dirupiahkan gitu kan? Oke, itu salah satunya ya. Kemudian selanjutnya materi apa lagi? Teori perdagangan. Ya, ada teori perdagangan. Kemudian Kebijakan perdagangan internasional. iya. Kemudian Alat dan cara pembayaran internasional. iya, alat dan caranya. Nah, hari ini kalian akan mendapatkan materi baru tentang kerjasama ekonomi internasional. Ya. Nah, kerjasama ekonomi internasional. Nah, di sini kompetensi dasar yang harus dicapai adalah mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional, kemudian menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensinya. Nah, kalian harus bisa nih nanti menjelaskan
pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kemudian menganalisis manfaat kerjasama ekonomi internasional. Analisis tuh kerjasama manfaatnya. Kemudian menganalisis bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kemudian mempresentasikan hasil analisis mengenai bentuk-bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project based learning yang dipadukan dengan metode mind mapping dan diskusi. Peserta didik dapat mengamati atau membaca permasalahan ya pada materi kerjasama ekonomi internasional. Kemudian menuliskan kerangka materinya dan mempresentasikannya dalam galeri work. Sudah pernah tahu belum? Nah, di sini kalian harus memiliki sikap religius, tadi sudah berdoa ya, mandiri, gotong royong, jujur, kerja keras, percaya diri, kerjasama, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Oke. Motivasinya dengan kalian belajar materi hari ini yaitu kerjasama ekonomi internasional bisa menjadikan gambaran nih bagi kita dalam memahami pengertian, manfaat, dan bentuk organisasi kerjasama ekonomi internasional agar kita dapat mengetahui peran Indonesia dalam organisasi kerjasama ekonomi internasional dan juga manfaatnya buat Indonesia tergabung dalam organisasi tersebut, sehingga kita sebagai generasi muda dapat dengan sedini mungkin mengembangkan karya inovasi kita agar bisa dikenal di luar negeri ya. Gunanya apa? Untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Oke. Penilaian di sini karena nanti ada diskusi juga yang menilai adalah sikap ya, disiplin, gotong royong, percaya diri, kerjasama, mandiri. Nah, ini keterampilannya. Nanti ibu akan menilai juga keaktifan masing-masing kelompok ya dalam berdiskusi. Kemudian keaktifan individu dalam memberikan tanggapan, kemudian ada yang memberikan pertanyaan gitu ya. Kemudian untuk yang pengetahuan, di sini ibu akan memberikan tugas di masing-masing individu. Nanti tugasnya di akhir pembelajaran. Kemudian nanti yang harus kalian ketahui langkah-langkah pembelajarannya ya. Yang pertama, peserta didik diminta untuk mengamati video kerjasama ekonomi internasional. Ya, nanti ibu tampilkan video kerjasama ekonomi internasional. Nanti kalian bisa ambil informasi penting apa yang ada di video tersebut ya. Kemudian yang kedua, peserta didik bersama dengan guru membuat kesepakatan untuk menentukan proyek yang akan dikerjakan. Pastinya minggu lalu sudah ibu pesan kepada kalian bahwasanya minggu depan atau pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi kerjasama ekonomi internasional. Ibu sudah membagi kalian dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok anggotanya ada 5 ya. Nah, masing-masing kelompok juga itu membahas atau menganalisis tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, ya kan? Sudah ibu bagi nih. Kelompok 1 membahas tentang kerjasama apa? Ekonomi bilateral. Kelompok 2 kerjasama ekonomi regional. Kelompok 2 mana? Oh iya, regional. Kelompok 3 multilateral. Kelompok 4 kerjasama ekonomi regional. antar regional. Iya, betul. Ibu sudah sampaikan bahwasanya kalian carilah informasi sebanyak-banyaknya, mau di media, apalah, di sosial media, di buku, di jurnal, tentang informasi-informasi yang diperlukan untuk kalian menyelesaikan proyek ini. Ya, misalnya kayak kelompok 1 tentang kerjasama ekonomi bilateral. Cari informasi tentang kerjasama ekonomi bilateral. Nah, kemudian kita juga sudah sepakat
mapping ya. Ya, Ibu juga sudah informasikan. Boleh kalian menulis informasi itu kemudian di mind mappingnya. Boleh juga Bu. Ada yang bertanya Bu, saya ketik boleh nggak? Boleh. Kemudian nanti digunting baru ditempel ya. Oke. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Sudah siap alat dan bahannya? Keempat, peserta didik diminta merancang tahap-tahap penyelesaian proyek untuk menuangkan hasil proyeknya dalam bentuk mind mapping. Apakah sudah selesai? Kayaknya belum ya, masih 75% ya. Oke, nanti Ibu berikan waktu kalian untuk mengerjakan ya. Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian tempel di dinding, dijadikan di yang kelima, yaitu galeri. Peserta didik mempresentasikan dan mempublikasikan hasil proyek dalam bentuk galeri work. Ya, nah, ini contohnya untuk mind mappingnya ya. Ini, oke, sudah tahu kalian kan? Sudah disampaikan minggu lalu. Nah, ini galeri worknya. Bagaimana pelaksanaannya nih? Tolong dengar baik-baik, Ibu jelaskan ya. Kalian satu kelompok ada 5 orang, ya. Ada ketuanya masing-masing. Nanti kalau sudah selesai, tempel mind mappingnya di dinding sebagai stand galeri. Kelompok berapa? Tuh. Nanti ketua kelas tugasnya menjaga galerinya, menjaga stand galerinya. Apa lagi tugasnya? Menjelaskan atau menyampaikan informasi yang diperlukan oleh teman-teman dari kelompok lain yang berkunjung ke galerinya. Nah, Bu, masa ketua kelompok aja yang kerja, yang 4 ngapain? Nah, yang 4 nanti mencari informasi. Nanti ada yang membagikan LKPD. Siapa dari kalian bagi? Koordinasilah dengan teman satu kelompoknya. Si A mencari informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi misalnya regional. Kemudian manfaatnya yang diterima Indonesia karena mengikuti organisasi regional itu ya masing-masing. Oh, kamu bagian regional ya, nanti cari ke galerinya yang regional. Kamu bagian bilateral, cari nanti ke galerinya yang bilateral. Ya, paham? Ada yang ditanya di sini? Udah. Oke, saya nanti kalau sudah dapat informasinya kembali lagi ke kelompoknya. Dia pindahkan hasil informasi yang kalian dapat ke dalam LKPD yang sudah nanti akan Ibu bagi ya. Oke. Selanjutnya, nah, tolong lihat videonya ini kenapa ini? Bisa kalian lihat aja ya. Itu tentang apa? Ya, mohon maaf ya Mak, ini apa? Speakernya agak-agak error, tapi bagus. Ini kalian lihat aja nih. Sekarang tahu aja ya? Nah, ini tentang apa ini? Besar sekali nih, kapal angkut barang. Nah, kapal angkut barangnya ini dari berbagai negara. Barang apa saja? Ini banget ya, kalau di bawah ini. Nah, ini ada pengertian kerjasama ekonomi internasional.
tahu nih tas-tas merek luar nih, apalan anak muda? Sepatu merek luar. Oke? Gimana ya? Sama ini. Nah, ini ada kereta api. Apakah Indonesia bisa memproduksi kereta api? Bisa. Ada info nggak Indonesia? Belum bisa. Masih butuh tenaga dari luar. Tuh, ya. Hanya ada kerjasama. Pesawat. Jawabannya BJ Habibie, ya kan? Ada buat pesawat. Kaca kalau nggak salah namanya ya. Tapi yang lainnya itu beli dari luar. Nah, mobil, kan? Ada juga sepeda motor, bendera. Nah, ini dia kerjasamanya, organisasinya. Ada yang mau pergi ke sini? Region mana? Interregional sama antarregional sama. Interregional sama antarregional. Kalau pelajar, ada tuh pertukaran pelajar ya, luar negeri. Baik. Apa yang kalian dapat dari materi yang di dalam video? Bukan apa? Kerjasama. Ya? Kerjasama. Ekonomi internasional. Nah, saya mau tanya, adakah sini siswa yang memakai barang buatan dari luar negeri? Pak? Apa itu? Barangnya apa? Baju, sepatu, tas. Oh iya, ada sepatu pakai buat dari Malaysia juga? Udah di rumah, sepatu jalan. Oh iya. Yang simpel yang kalian bawa hari ini apa? Handphone. Ya itu manfaatnya kita melakukan kerjasama dengan luar negeri atau kerjasama internasional. Manfaatnya itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita butuh telekomunikasi kan? Kalau Indonesia kayaknya ada deh ya handphone. Apa itu? Apa ya? Buatan Indonesia ya? Ya. Nah, oke. Maksudnya silakan kalian berkoordinasi dengan teman kalian dalam satu kelompok untuk menyelesaikan proyek yang belum selesai atau proyek yang belum sempurna. Oke, silakan dan koordinasi juga teman-temanmu yang siapa saja yang akan mencari informasi ke kelompok lain. Setelah proyek kalian selesai, silakan tempel di dinding dan kalian jadikan stand galeri. Oke, waktu kalian 10 menit mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. LKPD sudah berbagi ya. Oke, silakan.
satu ya. Kayaknya harus nih. Ini kelompok Dua. 2. Oh gitu. Nah, Kelompok 4. langsung dulu masih nomor. Nomor. Tapi ini. Main lagi. Oke, kalau sudah silakan ditempel. Belum. Mana yang sudah siap? Udah. Nanti kelompok 1 itu ya, di situ ya. Kelompok 2 di situ. Pokoknya di mana lah situ. Kelompok 3 tuh, ya. Kelompok 3 mana? Nah, di situ. Nanti ditempelnya ujung-ujung aja, nggak usah semua yang penting yang. Kelompok 4-nya mau di mana? Di situ. Oke. Ayo, kakak. Cepat. Silakan kakak dulu. Ini ada apa? Kakak dulu yang segera. Ujung aja ya.
ini isi kan? Ayo, sudah kelompok 2 Ayo. Ya? Udah tempel? Iya, tempel. Ketua kelompok silakan berdiri di spanduknya. Ya. Ya, boleh. Yang penting Bawahnya aja. terlalu ke bawah jangan, udah naik. Ya ditutupin aja itu anunya, yang gambar foto tuh, nah yang gambar foto kayak begini. Ya, agak naik lagi. Ya, Ada paku. Hah? Ada paku. Enggak, yang pentingnya nyampe. Oke, yang lainnya, yang beberapa 4 orang silakan mencari informasi ke galeri temannya masing-masing ke kelompok temannya. Ada yang bagian bilateral, ada yang multilateral, ada yang regional dan antarregional. Silakan dibuka LKPD-nya. Dicari lembarnya nih. Ada 4. Oke, bagi. Siapa yang bilateral? Ya, ya. Ya? Silakan berkunjung ke galeri temannya. Siapa yang regional? Segera ke mana? Kalau berapa tadi regional? 1 2. Regional saya. Oke. Nih, yang bilateral kelompok 1 silakan. Yang punya tugas untuk bilateral, yang punya tugas ke multi. Nih, apa? Tuh, sudah cari informasinya. Oleh Indonesia dan kerjasama ekonomi internasional Ngantuk dong, kita kan ada digaji gitu. Meningkatkan efisiensi dan daya saing produk yang Oke, silakan ditanya dan nanti si ketua akan menjawab. negara Asia Tenggara, Association of South Asian atau ASEAN. 2. Kerjasama sama ekonomi Asia Pasifik Economic Cooperation pada Maprindo, Filipina dan Indonesia disebut Maprilindo. Antarregional sama regional, ayo jangan sampai salah. Lingkungan dan perubahan iklim menegaskan kembali komitmen kedua belah pihak untuk mengeksplorasi inisiatif kerjasama baru tentang lingkungan dan perubahan iklim. Dan kedua ada peluncuran program pemanfaatan lahan gambut dan mitigasi atau berkelanjutan di ASEAN atau SISPA. Yang ketiga ada peluncuran dukungan Uni Eropa untuk AHA Center untuk meningkatkan kapasitas ASEAN dalam menanggapi bencana alam dan kemanusiaan. Yang keempat adalah dialog. Yang keempat adalah dialog ASEAN dan Uni Eropa tentang pembangunan berkelanjutan antar komitmen kedua kawasan. Dan dialog mengenai konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam kemitraan nasional untuk studi dan dialog pembangunan berkelanjutan. Manfaatnya itu integrasi adalah hubungan antara Indonesia dan Eropa dan memberikan dampak yang berbeda bagi Indonesia dan harga berlaku dengan Uni Eropa sebagai pasar ekspor
Indonesia dan investor kedua terbesar Indonesia kedua belah pihak akan menawarkan manfaat dari yang dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, dua menghilangkan hambatan perdagangan internasional, tiga memperluas kesempatan kerja, empat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih luas, meningkatkan efisiensi dan daya produksi yang dihasilkan oleh negara antara anggota. Dan perubahan iklim menegaskan kembali komitmen kedua belah pihak untuk mengeksplorasi inisiatif kerjasama baru tentang lingkungan dan perubahan iklim. Yang kedua ada peluncuran program penanggulangan gambut dan mitigasi asap berkelanjutan di ASEAN atau SUPA untuk mengatasi angka kebakaran gambut. Yang keempat adalah ASEAN, yang keempat adalah ASEAN Eropa tentang pembangunan berkelanjutan memperkuat komitmen kedua kawasan terhadap agenda dan juga membangun berkelanjutan ASEAN. Ini bukan. Sudah silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Iya. Khususnya bidang perdagangan dengan Uni Eropa kedua terbesar di Indonesia. Kedua Indonesia. Kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dari kemitraan ekonomi komprehensif. Jika sudah mendapatkan informasi dari stand galeri kelompok, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kemudian berikan informasi tadi kepada ketuanya, biar ketuanya yang mencatat. Ya, pindahkan ke LKPD kelompok. Oke. Silakan ke LKPD-nya. Tuh, nah dipindah. Kelompok yang sudah menyelesaikan LKPD-nya, silakan untuk dipresentasikan informasi apa yang sudah diperoleh teman-teman kalian dalam satu kelompok. Yang kita bahas adalah peran Indonesia ya dalam kerjasama ekonomi, baik itu bilateral, regional, multilateral ataupun antar regional, dan manfaat yang diperoleh Indonesia. Oke. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan dibaca hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Aik Raditya, Aldino Jayadi, Destia Amelia, Ella Permatasari dengan Arlin Skinzagi. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil informasi kami peran Indonesia di bidang kerjasama ekonomi. Yang pertama, peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi bilateral. Pertama, Indonesia melakukan perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Malaysia. Perjanjian ini dilakukan pada tahun 1974 sebagai perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia dengan mencakup semua asas-asas umum yang sudah diakui dalam hukum internasional mengenai dampak perjanjian ekstradisi dan tata caranya. Yang kedua, perjanjian bilateral Indonesia dengan India. Perjanjian antara Indonesia dan India dilakukan di bidang pertahanan dan ekonomi pada tahun 2011. Yang kedua, di sini ada peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi regional, yaitu pertama, pendiri ASEAN, kedua, penyelenggara KTT pertama, tiga, menggagas komunitas keamanan ASEAN, empat, menciptakan perdamaian di Asia Tenggara, lima, mendukung pembentukan pasar bebas di kawasan ASEAN, AFTA dan ASTA Pasifik. Terus ada peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi multilateral, yaitu tergabung dalam organisasi. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Yang kedua, World Trade Organization (WTO). Ketiga, International Monetary Fund, itu IMF. Terus ada peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar regional, yaitu satu, dialog tingkat tinggi Uni Eropa ASEAN. Pertama, mengenai lingkungan dan perubahan iklim, menegaskan kembali komitmen kedua belah pihak untuk mengeksplorasi inisiatif kerjasama baru tentang lingkungan dan perubahan iklim. Kedua, peluncuran program pemanfaatan lahan gambut dan mitigasi asap berkelanjutan di ASEAN (SUPA) untuk mengatasi akar permasalahan kebakaran lahan gambut dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Terus ada manfaatnya juga. Di sini manfaat yang diperoleh Indonesia dalam kerjasama ekonomi bilateral. Yang pertama, menguntungkan negara, mempererat hubungan, mendapatkan pasar untuk produk. Dan juga ada manfaat dari kerjasama ekonomi regional. Yang pertama, manfaat yang diperoleh Indonesia dalam pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, memperluas kesempatan kerja. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih luas. Ada lagi manfaat yang diperoleh Indonesia dalam kerjasama ekonomi multilateral. Yang pertama, menambah keuntungan negara. Kedua, mempererat hubungan antar negara. Tiga, memasarkan produk dalam negeri. Terus ada manfaat juga yang diperoleh dari Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar regional, yaitu hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) akan memberikan dampak menguntungkan bagi Indonesia, khususnya bidang perdagangan dan investasi dengan Uni Eropa sebagai pasar ekspor kedua terbesar bagi Indonesia dan investor terbesar kedua di Indonesia. Kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dari kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, beri aplaus dulu untuk agak sekali kan informasinya. Oke, sekarang kembali makasih. Oke, ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan untuk kelompok 1? Nah, Bu. Oke, silakan berdiri. Diri dari kelompok berapa? Mewakili kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Iya. Silakan mau bertanya. Saya ingin bertanya untuk kelompok 1, menjelaskan tentang perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia. Apa tadi perjanjian?
ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yaitu perjanjian ini dilakukan pada tahun 1974 sebagai perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia dengan mencakup semua asas-asas umum yang sudah diakui dalam hukum internasional mengenai dampak perjanjian ekstradisi dan tata caranya. Terima kasih. Ya anak-anak, diskusi kita sudah selesai ya. Ibu beri aplaus buat kalian karena kalian sudah mau bekerja sama dengan teman-temannya dalam satu kelompok sehingga menghasilkan karya yang luar biasa ini ya. Oke, terima kasih banyak. Pertama, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Boleh? Ini yang alif nih ya. Yang pertama ada pengertian kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Ya, apa itu Lip? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan pasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Oke, pengertian kerjasama ekonomi internasional, kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara, ya kan? Di mana ada tujuan dengan kepentingan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi, meningkatkan struktur kegiatan ekonomi nasional. Ada lagi? Ada lagi? Tujuannya, ya, tujuannya apa? Pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. 4, memperluas lapangan kerja. 5, menambah devisa negara. 6, mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Oke, sudah? Sudah, Bu. Ya. Intinya tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Tadi sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwasannya masing-masing negara itu tingkat sumber daya manusianya juga kadang tidak ada tenaga ahli ya. Kemudian sumber daya alamnya juga berbeda. Nah, ini tujuannya kerjasama ekonomi internasional. Kemudian apa lagi? Saya Bu. Ya, Sahat. Saya ingin menambahkan beberapa dari itu mungkin ada juga manfaat kerjasama ekonomi internasional. Di antaranya yang pertama adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara para anggota. Yang ketiga, menggali bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Nama juga ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah kerjasama internasional bilateral, regional, multilateral, dan juga antar regional. Iya, betul sekali. Tangan buat Alida. Ya, alhamdulillah hari ini diskusi sudah berjalan dengan lancar. Kalian juga sudah memberikan kesimpulan. Ya, harapan Ibu dengan materi hari ini bisa kalian ingat terus karena ini materi ini nanti akan ketemu lagi nanti kalau kalian kuliah diambil di ekonomi, ya. Anak-anak untuk menilai apakah kalian paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan, yang sudah kita diskusi bersama. Ibu sudah memberikan link tugas. Silakan kalian lihat di WA, di grup WA kelas ya. Silakan dibuka. Nah, tugas ini nanti kalian kerjakan. Tugasnya berupa Google Form ya. Silakan dibuka. Sudah? Pak Andi, Google Formnya video. Ya, Bu. Nah, itu soal-soalnya ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Oke. Nah, sebagai refleksi kalian hari ini, tolong Alif, Ibu ingin bertanya, siapa teman di kelompokmu yang hari ini membuat kamu bahagia? Alino, Elo, Destia, Bu. Oh, apa yang mereka lakukan sudah kamu bahagia?
Banyak canda. Banyak candanya. Terus gimana diskusinya? Bila baik itu. Baik juga. Oke. Diskusi kali ini kalian kerjasamanya luar biasa ya. Kemudian ngapa nggak kira-kira dengan metode yang atau model yang Ibu terapkan hari ini? Apa yang akan Kak Sahat lakukan untuk pertemuan minggu depan dengan materi yang baru? Apa yang akan Sahat lakukan di pertemuan minggu depan dengan materi yang baru? Yang lakukan itu mungkin lebih lebih baik dalam menyiapkan materi. Iya, baik dalam menyiapkan materi. Nah, terkait dengan pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional, lembaganya. Ya, jadi harapan Ibu untuk mempersiapkan materi minggu depan, kalian cari informasi di buku siswa maupun yang ada di buku di perpustakaan atau di internet ya, cari informasi tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional ya. Itu tugas kalian ya, sekalian dengan tugas yang di Google Form yang sudah Ibu share. Oke, pertemuan kali ini kita sudahi dengan ucapan alhamdulillah. Materi sudah saya sampaikan. Jika memang ada yang belum paham, silakan kalian tanya ke Ibu ya, karena memang ini waktu sudah tidak memungkinkan ya. Mungkin bisa ditanyakan nanti pas istirahat. Oke. Akhir kata Ibu mohon maaf jika penyampaian materi Ibu kurang pas atau kurang kalian mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Semangat. Semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya anak yang hebat. Sampai ketemu minggu depan. Jangan dulu tempelannya yang cowok, yang cewek bagi Ibu. Yang sedang ngomong yang cewek. Itu semua jawabannya nggak ada di sini, ngapain? Sorry ya, nggak pulang. Sengaja kan aku nggak sengaja, itu aku lupa. Sampai dulu ya. Nggak boleh tahu.